macam-macam. Padahal penyebab utamanya suami. Suami. Tapi suaminya nggak pernah diperiksa. Banyakkah itu? Sering terjadi. Waduh, tanya kamu teman-teman kamu yang belum punya anak deh. Dia ke dokter mana, kemudian periksa apa? Pasti istrinya yang diperiksa. Iya, makanya aku kan kemarin kan sebelum ketemu dokter pasti dengan mitos di luar. Vonis di luar itu mitosnya pasti kalau soal kesuburan pasti wanita gitu divonisnya. Sementara cowok bisa juga kan? Asal dikit tahu dari penelitian yang bilang, ini penelitian bilang 60% lebih penyebab orang susah punya anak justru karena faktor Spermanya. yang paling banyak justru laki-lakinya dia yang bermasalah. Iya. Ini penelitian bilang, bukan saya. Silahkan searching di internet kalau saya nggak percaya. Lebih dari 60% penyebab orang susah punya anak justru adalah karena faktor sperma. Tapi yang divonis di masyarakat. Yang dimacam-macamin selalu istrinya. Aduh. Kan istrinya lah yang menjadi lahan, menjadi ladang untuk cari Cari duit. Lah serius ini dokter. fakta. Oke dokter. Tanya kamu. Dan jeleknya orang kita, ya mohon maaf nih jangan tersinggung orang kita. Kayaknya nggak keren kalau nggak dioperasi. Entah itu. Aku harus akui sih dokter. Saya bilang ya terlalu kasar kalau bilang bego ya. Iya. Tapi ini faktanya. Bener. Iya lu sendiri mau. Kalau ke dokter situ gitu-gitu itu langsung laparoskopi loh. Operasinya pakai kamera. Canggih loh. Iya sih. Lu aja mau dibodokin. Iya sih dokter. Itu sebuah fakta di lapangan yang kita tidak bisa denial loh dokter. Nggak bisa denial. Makanya adanya podcast ini supaya berharap supaya kebijakan dan kepintaran masyarakat lebih naik lebih gitu. Makanya promil pintar kita harus benar-benar pintar nih sebagai seorang pasien, harus diberikan edukasi dong oleh dokternya. Bu, kalau mau hamil, ingin program hamil, kita lakukan 3 pemeriksaan ini ya. Sperma suaminya kita cek, sel telur ibu kita cek, salurannya kita cek. Oke, saya bahas satu-satu. Silakan dokter. Dokter, apa sih yang dokter maksud dengan sperma suami saya ini bisa membuahi? Spermanya seperti apa sih dok? Sperma yang bisa membuahi itu adalah air mani suami diperiksa di laboratorium, kemudian dilihat hasilnya. Dari kriteria WHO sudah menetapkan cuma ada 3 kriteria sperma itu dianggap bisa membuahi atau dianggap normal. Yang pertama, di dalam 1 cc air mani bapaknya itu harus mengandung sperma minimal 16 juta sel sperma. Minimal dalam 1 cc air mani. Oke. Baru dianggap cukup untuk bisa membuahi. Sehat ya. Yang kedua, selain jumlahnya lebih dari 16 juta, yang bergerak aktif atau lincah gitu ya, minimal 30%-nya. Minimal. Walaupun spermanya 100 juta. Kalau gerak aktifnya kurang dari 30%, misalnya 5%, 6%, 10%, maka dianggap spermanya lemah. Lemot, letoy, lambat. Serius. Oke dokter. Yang ketiga, bisa tidak. Diki sebagai seandainya Diki seorang pasien mau ambil risiko apa tidak? Kayaknya saya langsung coba program hamil aja gitu. Ya pasti tidak akan mengambil tidak akan ambil risiko untuk operasi. Betul. Benar dok. Karena dioperasi pun belum tentu hamil. Iya. Tidak dioperasi juga belum tentu tidak hamil. Benar dok. Faktanya, silahkan sampai hari ini saya berani taruhan nih. Oke dok. Sampai detik ini belum ada satu jurnal penelitian pun yang mengatakan bahwa pasien yang dioperasi kistanya 100% hamil. Kalau ada tolong tunjukin ke saya. Mulai detik ini saya lepas jasa saya. Anggaplah saya sekarang sudah bukan dokter kandungan lagi. Berani saya bersumpah. Siap dokter, siap. Statementnya berani sekali ya. Berani sekali. Oke, siap dokter. Ini yang saya bilang doctor's inversion. Karena saya belum pernah lihat satu artikel, satu pun dari jutaan artikel di dunia ini. Yang mengatakan dengan dioperasi kistanya pasti hamil. Atau kalau tidak dioperasi pasti tidak hamil. Semuanya itu ada. Ada yang bilang bermakna penelitiannya, ada yang bilang tidak bermakna, ada yang bilang sekian persen. Tapi nggak ada yang 100%. Benar, Nah, pertanyaan saya kalau tidak 100% ngapain kita ngambil risiko? Operasi emangnya tanpa risiko? Benar, pasti ada risiko lainnya. Risiko pembiusan. Oh iya. Yakin istrinya habis dibius bangun? Benar dokter. Belum tentu. Iya. Nanti terus begitu kalau misalnya terus dibius istrinya mau dioperasi, begitu selesai operasi istrinya nggak bangun-bangun, dokter yang bilang ngomong, itu kan komplikasi medis pak, ngeles dia. Lepas tangan. Begitu mau dituntut hukum, nanti dokter dikriminalisasi. Iya. Enak aja. Pada saat lu ngerjain istri orang, lu nggak pernah mikir begitu. Iya benar. Pas ngevonis udah mikir jauh itu dia. Iya, nggak mikirin sejauh. Pas sudah kejadian justru lepas tangan. Iya, ini kan komplikasi medis. Ya nggak bisa begitu dong. Makanya lu pikirin penegakan diagnosanya benar apa enggak. Kemudian tindakan yang akan dilakukan sudah benar apa enggak. Sudah dipikirkan risikonya. Sampaikan risiko ini. Bu, kalaupun ibu saya operasi,
Saya juga tidak berani Bu menjamin ibu pasti hamil. Saya lihat rahimnya, bentuknya, ukurannya, besarnya, arahnya normal. Dinding rahimnya bagus, indung telurnya bagus, fungsi indung telurnya bagus. Pas saat datang dia di hari ke-14 haid ada satu telur yang besarnya sudah mendekatin ovulasi. Berarti fungsinya normal sekali di sel telurnya dia. So, apa yang terjadi 12 tahun yang lalu yang dibilang ada kista? Mungkin nggak? Mungkin saja benar, karena saya nggak lihat. Oh benar. Tapi saya yakin salah. Saya jadi dokter kandungan sudah 25 tahun. Oke dokter. Oke. Selama itu saya sudah lihat ribuan yang namanya kista. Dan sampai detik ini tidak pernah ada kista itu hilang. Dengan sendiri. Iya benar. Kita nggak bicara hubungan orang kampung ya. Iya. Minum ini minum itu kena hilang ya, itu enggak. Oke. Tahu nggak apa kemungkinan yang terjadi saat itu? Itu bukan kista, tapi disebut dengan namanya follicle retensi. Sel telur yang tidak pecah atau tertunda pecah. Makanya retensi disebut retention. Ya, follicle retensi. Ya, follicle retention. Jadi cuma sel telur. Nanti dia pecah sendiri, hilang sendiri. Berarti ini salah Sudah salah diagnosa, Iya. salah memvonis orang. Untung-untung syukur Tidak operasi. syukur ibu tuh menolak untuk operasi. Kalau Kalau ternyata sampai dioperasi, cuma telur rupanya. Telurnya dia operasi, justru telur yang sehat ikut terangkat. Iya benar. Apa yang terjadi kalau telur sehat ikut terangkat? Cadangan telurnya berkurang, bahkan bisa-bisa sampai habis. Apakah pernah Diki kejadian sel telur dioperasi kemudian habis? Sering. Oh, jadi kasus membaca bahwa ini kesalahan tuh. Sering sekali. Yang bener ini ada kista beneran ya. Ada kista misalnya 5 cm, 6 cm dioperasi sama dokter ya. Tanpa penjelasan yang utuh. Tanpa tahu pas ini risikonya apa. Karena ditakut-takutin terpaksa harus operasi. Begitu saya operasi 6 bulan kemudian dia tidak haid. Oke? Boro-boro hamil. Haid enggak. Iya. Begitu saya periksa telurnya nol. Kita cek penanda cadangan sel telurnya 0,000. Mau hamil pakai apa? Umur 27 tahun. Masih muda Masih banget. muda. Masih muda banget dokter. Kalau tidak hamil masih mending. Dan masih hidup ini pasien. Apa yang terjadi kemudian kira-kira yang bakal terjadi sama ibu ini? Telur habis artinya apa? Menopause di umur 20. Umur 27 tahun menopause, apa yang terjadi? Kalau Diki punya istri, Cari. pasti Diki akan selingkuh minimal. Serius ini. Iya benar dokter. Minimal selingkuh, syukur nggak dicerain. Iya benar. Tahu nggak apa yang terjadi sama perempuan menopause? Iya. Semua fungsi dari organ kaunitannya dia down. Vagina kering. Nggak bisa dicoblos lagi. Iya dokter. Ya, Oke. bukan masalah tidak haidnya. Kulit keriput, usia 27 tahun tapi muka 50 tahun. Wow, rambut rontok. Kita bahas dengan PCOS itu sendiri. PCOS itu Mas Diki terdiri dari 4 huruf. Iya. Ya kan? Iya. Huruf P, C, O, dan S. Nah, apa sebenarnya itu? Singkatan dari apa PCOS? Iya, dokter. Singkatan dari Polycystic Ovarian Syndrome. Sebuah sindrom. dokter? Sindrom. Oke. Ada 4 huruf. Ada 4 kata kan di situ. PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Kita terjemahkan dulu secara harfiah aja lah satu persatu. Baik. Poly artinya banyak. Oke. Ya dong, poligami, istrinya banyak. Kliniknya banyak. Ya dong, Iya. poli itu banyak. Ya, Siap. mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mau bahasa Latin, poli itu banyak. Oke, baik. Cystic itu berasal dari bahasa Inggris. Aha. Arti tadinya kata dasarnya adalah cysta. Cis. Ya. Sistem. C, Y, S dan T. Iya. Bukan sistem. C, Y, S dan T. Cis. Cis itu artinya secara harfiah adalah gelembung yang berisi cairan. Oke. Balon isinya cairan itu cis. Ya. Baik, Kalau bahasa Indonesianya kista. Oke. Nah, jadi kista itu apa sebenarnya? Enggak menakutkan. Kista itu sebenarnya adalah gelembung yang berisi cairan. Baik. Apapun gelembung yang berisi cairan disebut dengan kista. Kista. Itu bahasa Indonesia. Oke. Tapi bahasa Inggris namanya cis. Cis. Tapi karena di depannya tadi ada kata jamak poli, Jadi banyak. bahasa Inggris jadi cystic. Oh, iya benar. Oke, Jadi gelembung yang berisi cairan ini merujuk kemana? Cis ini merujuk kepada sel telur. Karena sel telur itu bentuknya, bendanya adalah gelembung yang berisi cairan, itu sel telur. Iya, dokter. Makanya kalau kita jadikan satu kata-katanya polisistik adalah artinya sel telurnya Banyak. banyak, bukan kecil.
Berarti salah tadi tuh yang pertama. Salah, pengertiannya aja udah Sel telur saya semua salah tuh. Salah, sel telur saya kecil-kecil salah. Salah, Nanti iya. kenapa saya bilang salah nanti kita Baik. jelaskan. Jadi polisistik, sel telurnya banyak. Ovarian sambungannya kan? Iya. Telur di mana? Telur yang ada di Di ovary. ovarium. Nah, jadi polisistik ovarian itu adalah sel telur yang banyak yang ada di ovarium. Ujungnya adalah sindrom. Sindrom itu apa sih sebenarnya? Iya dokter. Apapun yang sindrom di dunia ini katanya cuma satu. Sindrom itu per definisi adalah kumpulan gejala. Oke, Sebenarnya sebuah gejala ya. kumpulan gejala. Iya, Kalau iya. kumpulan gejalanya satu apa dua apa tiga? Banyak, Yang lebih dari jelas satu. lebih dari satu. Iya, lebih dari satu. Nah, padahal tadi si ibu didiagnosa PCOS hanya dari Iya. sel telurnya ke Kecil dan cuma satu itu berarti. berarti